Bab 159. Ekspresi Selin berganti-terganti teringat Arfan. Dia menggigit bibir bagian bawahnya gelisah. Panggilan lalu berakhir karena Galan ada urusan di sana. Begitu panggilan itu selesai, Selin menatap lama ponselnya. Atensinya lalu beralih pada kaca jendelanya yang terbuka. Beberapa jam setelah bertemu Sanum, Selin menatap 12 angka yang merupakan nomor Arfan. Setelah curhat dengan Sanum kemarin sekalian lihat Nafesa, dia merasa harus bertemu untuk menuntaskan semua. Benar kata Sanum, dia dan Arfan belum selesai. Selin menatap jam yang menunjukkan pukul 5 sore. Usia mengumpulkan keberanian, dia menekan icon panggil. Panggilan pertama langsung diangkat. Halo, suara Arfan terdengar di seberang sana. Selin menahan napas beberapa saat. Jantungnya berdetak cepat karena gugup. Ini telepon kedua setelah Todd hari itu. Arfan. Kamu di Belanda. Jakarta. Kenapa? Apa kita bisa ketemu? Kamu di Jakarta. 36. Iya. Kalau kamu gak sibuk aku ingin meminta waktu kamu sebentar. Obrolan kamu terlalu kaku, Sel. Kita masih berteman kan? Selin menggigit bibir bagian bawahnya. Apa kamu masih anggap aku teman? Terdengar kekahan di seberang sana. Mana mungkin gak? Pertemanan kita gak selesai gitu aja setelah putuskan Sel 2. Selin bergeming. Mau ketemu di mana? Tanya Arfan begitu dia belum merespon apapun. Kafe dekat biasanya. Usulnya mendapatkan persetujuan Arfan. Panggilan itu kemudian berakhir, Selin mengetuk-ngetuk ponselnya dan lekas beranjak menuju motornya. Dari rumah Gaza dan Sanum tadi dia belum langsung pulang. Kini Selin memacu kendaraan roda besi itu menuju kafe yang sering dia dan Arfan kunjungi saat mereka berpacaran dulu. Sepanjang perjalanan pikiran Selin sedang merangkai apa kata yang akan diucapkan nanti. Setelah hampir 4 tahun ini baru mereka bertemu kembali. Jelas saja dia merasa canggung. 15 menit kemudian, motornya berhenti di parkiran kafe. Selin membuka helmnya dan melihat ke dalam. Apa Arfan sudah sampai? Pandangannya melihat sekitar, belum ada motor Arfan. Selin lekas turun dan masuk ke dalam, dia memesan minuman untuk mereka sebelum mengambil duduk di meja dekat jendela. Kakinya bergerak gelisah duduk di sana. Pandangannya lurus keluar, menembus jendela. Selin menghela napas berkali-kali. Obrolan terakhir mereka di malam putus itu kembali terngiang. Rasa bersalah menghampiri 3 tahun lebih kembali terasa. Saat dekat dengan Galan, apa perasaan bersalah itu hilang? Tidak. Selin masih merasakannya, tapi dia membiarkan hubungannya dengan Galan mengalir begitu saja. Mengabaikan perasaan yang kerap hadir setiap dia bersama Galan. Sebuah motorsport yang dikenalinya terlihat parkir di depan kafe. Selin berubah duduk menjadi tegak. Dia memperhatikan sosok Arfan yang saat ini memakai t-shirt dipadu jeans. Cowok itu melepas helmnya, lalu berkaca di depan spion sebelum turun. Kedua tangan Selin saling meremas di atas paha. Dia mengatur nafasnya yang memburu. Arfan lalu masuk ke dalam kafe. Cowok itu mengedarkan pandangan hingga bertemu pandang dengannya. Cowok itu tersenyum lalu melangkah mendekat, menarik kursi di depannya lalu duduk. Kini dengan jarak dekat, duduk berhadapan seperti ini membuat Selin jadi kikuk. Hai. Arfan menyapa duluan. Selin mengangguk kaku. Hai, balasnya. Udah pesan? Udah, minuman kamu yang biasa. Mau, pesan makanan juga. Arfan sedikit kaget karena Selin masih sanumel minuman kesukaannya.
Dia memberikan gelengan. 37. Memperhatikan Celine yang sangat kaku dekatnya. Sudah lama sekali mereka berbincang dengan santai. Mendapat gelengan dari Arfan, Celine mengangguk. Hening beberapa saat. Kuliah kamu udah selesai, Van. Walaupun canggung, Celine berusaha basa-basi. Belum, Sel. Memang lagi mau pulang aja. Celine mengangguk. Dia memperhatikan tisu dalam kotak di depannya, otaknya berpikir keras. Kamu apa kabar? Pertanyaan Arfan membuatnya mendongakkan kepala. Aku, baik. Kamu, seperti yang kamu lihat. Celine mengangguk pelan. Lalu bagaimana dengan hati kamu? Dua alis Arfan naik. Van, ada yang mau aku bilang ke kamu. Jeda sesaat. Celine menatap manik mata Arfan, tatapan yang selalu lembut kala berbicara dengannya. Kenapa? Ini soal 4 tahun lalu, ujar Celine hati-hati. Semuanya udah selesai, Sel. Gak, Van, semuanya belum selesai. Aku benar-benar merasa bersalah sejak hari itu. Arfan, aku minta maaf udah nyakitin perasaan kamu. Maaf udah sia-siakan ketulusan kamu. Maaf aku menyukai sahabat kamu sendiri. Cairan bening menggumpal di pelupuk matanya. Celine menghela napas. Semua udah berlalu, Sel. Bukan salah kamu, kenapa kamu minta maaf? Celine menggeleng. Aku merasa, Van. 4 tahun ini aku masih bersalah sama kamu. Kenapa kamu menanggung rasa bersalah yang gak seharusnya? Aku hanya takut persahabatan kamu dan Galan rusak. Aku bahkan menjauhi Galan 3 tahun. Semua itu karena rasa bersalah kamu sama aku, Celine. Air mata Celine jatuh. Dia mengangguk. Aku nyesal, gara-gara kamu pergi ke Belanda. Arfan bergeming. Dia menghela napas pelan lalu mengeluarkannya ponselnya. Kemudian dia sodorkan ke dekat Celine. Celine menatap layar. Foto Arfan dengan seorang perempuan cantik. Dia mendongak. Aku sudah punya pacar, Celine. Dia, pacar kamu. Jadi jangan merasa bersalah lagi ya. Terlepas dari apa yang terjadi dulu, semuanya udah jadi masa lalu. Berbahagia sama Galan, Sel. Terima dia. Aku bahagia melihat kamu bersama Galan. Dengar, aku gak mau lihat kamu gak menjalin hubungan dengan siapapun hanya karena rasa bersalah, apalagi Galan. Celine, jangan mikirin perasaan aku, kamu gak seharusnya seperti itu untuk beberapa tahun. Aku hanya 38. Aku akui aku langsung ke Belanda dan semua belum benar-benar selesai hari itu. Maaf karena dengan kepergian kamu menjadi merasa bersalah. Air mata Celine jatuh. Maaf. Aku gak bisa maafkan kamu kalau kamu masih ngerasa bersalah. Terima Galan adalah syarat aku akan maafin kamu. Kenapa kamu baik banget, Van? Aku udah jahat loh, ucapnya menangis. Arfan tersenyum. Dia mengambil beberapa helai tisu dan menyerahkan pada Celine. Aku gak mau kamu terbebani rasa bersalah, Sel, udah ya. Cukup, Jangan biarin perasaan bersalah itu mengurung kamu. Kita selesaikan semuanya hari ini. Buka lagi hati kamu, bahagia dengan seseorang yang kamu inginkan tanpa memikirkan aku. Bisa kan? Kamu benci aku. Sel, gak etis banget kita musuhan karena putus aja kan? Apa kita masih berteman? Tentu, Celine. Kamu akan selalu jadi teman aku sampai kapanpun. Bagaimana dengan Galan? Galan, kita berteman baik. Aku sama Galan anak Aksio,
kami sahabatan dan kami gak berantem sama sekali. Selin menatap Arfan lama. Di saat bersamaan pesanan mereka datang, milkshake strawberry milik Selin, dan cafe latte untuk Arfan. Bagaimana perkembangan hubungan kalian? Selin menarik milkshake-nya mendekat. Aku sama Galan gak ada hubungan apa-apa. Galan masih diam kayak SMA. Sebelah alis Arfan naik, dia berdecak. Gak fun, Galan berubah. Dia, Selin menempelkan telapak tangannya ke sisi gelas. Ingin melamar aku, ujarnya hati-hati. Matanya menatap mata Arfan, menunggu reaksi cowok itu. Takut tatapan kecewa yang dia lihat lagi. Tapi pikiran itu malah sebaliknya dengan fakta. Arfan tersenyum. Galan lamar kamu. Iya. Diterimakan. Arfan malah bersemangat. Belum jawab. Jangan bilang karena bersalah ke aku Sel. Dia menyipitkan matanya. Mendapatkan anggukan Selin, Arfan menghela nafas kasar. Dia menyandarkan punggungnya di sandaran belakang. Sel, prioritaskan kebahagiaan kamu, prioritaskan keinginan hati kamu, bukan mikirin orang lain. Iya Van, maaf. Jangan minta maaf sama aku Sel. Minta maaf sama diri kamu sendiri karena terus menyalahkan diri. Mata Selin berkaca-kaca. 39. Coba, ada lagi sesuatu yang ingin kamu katakan biar perasaan bersalah itu hilang. Selin mengangguk. Arfan, apa kamu bahagia? Arfan terdiam sesaat dengan pertanyaan itu. Dia mengangguk. Aku bahagia. Bersama pacar kamu. Aku bahagia dengan kehidupan aku Selin. Benar-benar bahagia. Arfan tertawa dengan pertanyaan itu. Apa aku harus buat status setiap hari kalau aku bahagia? Selin tersenyum, dia menggeleng. Mengetahui Arfan sudah memiliki pacar dan bahagia membuat beban yang ada di hatinya seolah terangkat. Janji ya sama-sama bahagia. Aku dan Bianca, kamu dan Galan, lanjut Arfan. Janji ya kita harus seperti sebelum pacaran dulu, jadi temanan baik dan harus tetap asik. Ujar Selin balik. Janji. Angguk cowok itu mantap. Janji. Selin juga menjawab. Mereka melempar senyum, rasanya lebih lapang seperti ini. Kenapa tidak dari dulu dia minta bertemu Arfan seperti ini? Selin bersyukur bertemu Sanum tadi dan curhat ke sahabatnya itu. Kapan-kapan aku ingin bertemu Bianca. Emsu ngucapin makasih karena dia berhasil sembuhin hati kamu. Jangan. Selin mengernyit. Kenapa? Kamu bakal insecure Sel. Bianca lebih cantik dari kamu. Ujar Arfan meledek. Selin tertawa kecil. Aku jadi penasaran secantik apa ya dia. Pacar kamu orang Indonesia apa Belanda? Indonesia? Dia kuliah di Belanda seperti aku. Kapan-kapan mau ngedate bareng, sama Galan juga. Ide buruk. Bianca bisa cemburu kalau tahu aku mantan kamu. Arfan tergelak. Gaza terjaga dari tidurnya. Hal yang pertama yang menjadi pemandangannya ialah wajah pulas Sanum yang tertidur. Kedua sudut bibir Gaza naik. Dia memperhatikan wajah damai Sanum dan hendak mendekat. Tersadar ada Nafesa di tengah perhatiannya teralih. Bayi mungil itu juga terlelap nyenyak. Satu tangan Sanum berada di atas perut Nafesa. Perlahan Gaza menggeser tangan Sanum, kemudian bayi mungil itu dia gendong dan pindahkan ke box. Nafesa, gantian ya. Papa kan mau peluk Uma. Gaza mencium pipi gembul anaknya sebelum menaruh di box. Untung saja Nafesa tidak terbangun, setidaknya Gaza jadi bisa memeluk Sanum.
Sejak kehadiran Nafesa, dia tidak bisa memeluk sang istri sepuasnya. Menghirup aroma bayi dari tubuh Sanum. Dia selimuti Nafesa sebelum naik ke kasur. Gaza merebahkan dirinya di samping Sanum dan membawa tangan sang istri melingkar di pinggangnya. 40. Dengan jarak sedekat ini membuatnya puas menciumi wajah Sanum. Gaza tersenyum, aroma bayi dari Sanum kini menguar ke indera penciumannya. Nyaman seperti ini, Gaza memejamkan matanya dengan dua tangan memeluk. Baru beberapa menit dia terlelap, tangisan Nafesa memaksa Gaza membuka mata. Nafesa. Sanum langsung membuka mata. Bola matanya membulat melihat Gaza yang kini mencebikkan bibirnya. Perhatian Sanum beralih ke antara mereka. Lalu dia lekas duduk. Nafesa mas, dia celingukan hingga pandangannya berhenti ke boks bayi. Buru-buru Sanum berdiri dan mengendong Nafesa. Gaza menghela napas, dia ikut berdiri. Sini aku yang gendong bayi. Dia mengambil alih Nafesa dalam gendongan Sanum. Mata kecil Nafesa menatapnya, tangisannya tiba-tiba berhenti. Nafesa curang, cebiknya. Papa gak jadi peluk mama sayang, ujarnya gemas. Nafesa tersenyum. Senyum-senyum. Gaza menatap galak. Ya Allah mas, Sanum yang masih setengah mengantuk geleng-geleng kepala. Dia mencium pipi Gaza, membuat sang empu menoleh dengan senyuman. Jadi papanya Vesa ini pengen peluk Uma. Gaza mengangguk. Aku udah lama gak peluk kamu tidur. Ini nih anak papa malah gak kasih waktu. Gaza menarik gemas hidung kecil anaknya. Lihat saja, tangisannya sudah berhenti. Nafesa kan gak mau jauh dari papa, Sanum yang menjawab. Gaza tertawa kecil. Dia menciumi wajah Nafesa lalu menoleh pada Sanum. Dia merangkul Sanum dan mencium keningnya. Mata Sanum memerah, sepertinya masih sangat mengantuk. Gak sayang. Biar aku yang bobokin Nafesa. Sini mas. Nafesa juga lagi haus makannya bangun. Bukan karena kesal aku taruh di box. Tanya Gaza, dua alisnya tertaut. Sanum tergelak. Gak mas. Nafesa haus. Mendengar itu Gaza jadi lega. Dia pikir Nafesa merajuk diasingkan ke box sedang orang tuanya malah berduaan. Gaza menyerahkan Nafesa ke dekapan Sanum. Mas Gaza kalau mau bobo, bobo aja. Gaza menggeleng. Dia memilih menunggui Nafesa selesai menyusu, Gaza memilih duduk di sisi Sanum, tangannya mengelus lembut puncak kepala sang istri. Nafesa kalau udah minum susu, tolong kerja samanya ya. Nafesa boboknya di box aja, ujar Gaza, menatapi mata putrinya. Kalau Nafesa mau kerja samanya, entar dikasih adek. Gimana? Sanum mendelik. Gaza tertawa. 41. Bercanda bay. Tunggu gede dulu baru lanjut lagi visi misi meramaikan rumahnya. Dua alis Gaza naik turun. Dia mencolek pipi Sanum yang merona. Mas Gaza mah. Apa sayang? Godanya. Vesa, lihat papa nakal. Gak pabam Uma. Gaza mengecup pipi Sanum, membuat pipi itu makin merah. Hilang sudah kantuk Sanum kalau seperti ini. Usai menyusui dan putri mereka sudah terlelap lagi, dia menaruh Nafesa di box. Ayo lanjut bobok lagi bay. Biar gak kurang tidur. Gaza mengendong Sanum dan membawanya ke kasur. Sanum tersenyum, begitu Gaza juga berbaring di sebelahnya, dia langsung meringsut mendekat dan melingkar tangannya, kemudian kepalanya dia tenggelam di dada bidang Gaza.
Sanum memejamkan mata menikmati aroma maskulin yang menguar dari tubuh suaminya. Detik berikutnya dia rasakan kecupan di puncak kepalanya berulang kali. Vesa gak akan nangis kan sayang? Insya Allah enggak. Nafesa mau biarin papanya dulu daripada papa merajuk. Sanum mendongak, menatap Gaza yang kini tertawa. Tubuhnya didekap erat, mereka melanjutkan kembali tidur karena masih jam 2 pagi. Setiap pagi Gaza akan menghabiskan waktunya untuk olahraga dulu di samping rumah, sekaligus menemani Sanum membawa Nafesa berjemur di bawah sinar hangat mentari pagi.